kita bangkrut, kita akan kehilangan semuanya. Dari rumah, semuanya kita akan kehilangan. Jadi siap-siap aja. Menurut lu kenapa sih orang tua lo itu pengen usahanya dilanjutin sama lu gitu loh? Kenapa memilih ujung-ujungnya tetap harus lu gitu? Gue kan anak bos, orang gak ada yang suka perubahan kan. Jadi mereka bilang semua fine-fine aja. Gue 6 bulan pertama gue kayak gak mungkin kita fine-fine aja. Kalau kita fine-fine aja omset gue naik dong. Iya. Ada gak sih sebenarnya kayak masa-masa lo profesional yang lu bisa terapkan di bisnis lu sekarang? Kalau kita pernah jadi profesional, kita jadi ngerti pola pikir employee kita seperti apa. Paling simpel itu deh. Apa yang mereka harus fokusin supaya mereka bisa jadi pewaris yang sukses gitu? Apa yang lu pengen sampaikan ke mereka supaya mereka bisa bikin ini jadi legacy mereka juga gitu? Itu untuk karyawan gue biar tahu bahwa I care for them. Dan I'm here sebagai pewaris. Bukan hanya untuk grow, bukan hanya untuk scale doang. Tapi I care for you, even though gak ada nyokap gue gitu. Halo semuanya, hari ini gue sama Eldrick. Halo Drick. Halo bro. Makasih udah datang. Thank you. Jadi guys, biasanya gue ngobrol di sini sama teman-teman gue yang gue terinspirasi dan pengen ngobrol banyak tentang bisnis, tentang marketing juga mungkin, tentang sales. Cuman kayaknya sales nanti kita beda topik aja gitu kan. Dan di sini yang menarik sebenarnya gue pengen bahas dari sisi pewarisnya nih. Soalnya Eldrick ini bisa dibilang sebagai pewaris dari family bisnisnya. Betul. Dan yang gue suka itu adalah dari cerita dia itu nggak segampang yang gue bayangin juga gitu kan. Sebenarnya gue banyak Drick punya temen yang pewaris juga kan. Iya. Dan jujur kadang-kadang ada di sisi dimana jadi perintis kayak lebih enak deh gitu kan. Kayak lebih banyak freedom gitu loh. Ngerti. Iya kan. Iya. Nah sebelum itu mungkin gue pengen audiens tahu dan kenal sama lo. Boleh. Kayak gimana kehidupan lo sebelum semua badai itu terjadi. For context, Eldrick ini pernah bangkrut family bisnisnya. Dan kita biar bisa tahu kondisi Eldrick itu sebelum itu terjadi kayak gimana. Kayak gitu, kehidupan lo gitu. Boleh Gi, boleh. Jadi dulu gue lahir di keluarga yang berada ya. Orang tua gue dua-duanya kerja. Satu punya klinik gigi, satu punya pabrik mesin. Nah, pas gue lahir, gue dari kecil sampai gede itu sekolah inter terus. Jadi kita merasa ya hidup biasa-biasa aja. Setiap tahun gitu pasti jalan-jalan ke Bali setidaknya sekali, keluar negeri gitu jalan-jalan. Lumayan. Nah mulai itu gue merasa ya hidup enak-enak aja. Gue pertama kali gue business class flight itu umur 16. Dan gue pas waktu itu gue kira kayak itu biasa aja. Tapi sekarang ya gue juga nyadar itu ya privilege lah. Gue masih privilege. Nah mulai SMA baru gue nyadar bisnis bokap gue kata nyokap gue lagi kurang bagus. Nah fast forward tuh pas gue college, nyokap gue ngomong bisnis papa lagi jelek banget, ini susah nih. Ya, gue zaman dulu dikirimin uang buat sekolah. Nah dikirimin uang sekali kirim udah beres. Nah gue inget tuh, gue ditelepon tuh sama nyokap gue, Drick, bisnis papa lagi susah banget. Lu menurut kita save up dikit gitu. Gara-gara kayaknya kita gak bisa kirimin lagi. Gila. Iya, jadi ya pas kurang lebih berapa bulan ya sebelum gue lulus, gue ditelepon, dikabarin tuh. Gue inget banget gue lagi di jalan mau ke gym, parkir, nyokap gue telepon, gue angkat, dia bilang, Drick, kita bangkrut, kita akan kehilangan semuanya. Dari rumah, semuanya kita akan kehilangan. Jadi siap-siap aja. Nah, gue lumayan tertampar sih. Ya, untuk konteks gue dulu punya rumah lumayan gede ya, kurang lebih 50 M kali. Orang tua gue punya properti 8 sampai 9, habis semua. Mobil 7, habis semua. Itu semua karena disita. Ya disita bang, kita bangkrut. Nah zaman dulu bisnis bokap kan di engineering ya. Dia untuk berjalan harus run on loans, pinjaman ya. Nah karena kalau run on loans kita perlu ya kasih gadai ya. Jadi beberapa semuanya yang kita punya itu dikasih gadai. Nah pas bangkrut kan hilang semua. Iya. Gila sih. Itu bangkrutnya gara-gara emang industrinya flop gitu atau ada masalah operasional atau kayak gimana ya? Ya sedikit dua-duanya ya. Kita mau salahin ekonomi juga nggak bisa ya. Ekonomi lagi jelek, ada aja yang maju kan, ada yang naik kan. Tapi ya of course operational juga gak melihat dengan baik-baik ya pas waktu itu ya bangkrutnya parah, benar-benar parah. Terus itu apakah yang membuat lu untuk jadi profesional dulu waktu di US? Karena lu sempat jadi profesional kan di US. Betul. Di bagian sales. Iya. Nah itu tuh terjadi sebelum cerita ini atau sesudah gitu? Nah pas gue kerja itu sesudah. Sebenarnya sih dari kecil gue juga pengen kerja dulu ya. Gara-gara gue melihat kayak masa gue pulang langsung terusin orang tua. Kayak gue gak dapet input dari perusahaan-perusahaan yang lain. Mungkin lebih bagus kan. Jadi pas gue kerja itu gue inget banget itu pas COVID. Nah ini gue udah tahu bangkrut kan. Pas gue kerja gue lulus kan COVID. Cara kerja itu susah banget kayak gue apply ke kurang lebih 200 tempat. Nah dari 200 tempat itu
gue cuma dapet 4 callback, 1 offer. 1 offer ini nih, gue gak dikasih gaji. Oke. Dia tawarin gak ada gaji, cuma ada komisi. Jadi performance based position. Iya. Ya jadi pas waktu itu ya gue mau gimana, udah gak ada apa-apa, gue masih lihat tuh bank account gue nih. Gue cuma ada duit untuk bayar sekolah yang terakhir, sisanya cuma ada berapa bulan lagi. Oke. Biar gue bisa hidup. Ya udah gue harus cari kerja dong. Iya. Nah untung pas waktu itu, pas gue dapet kerja itu ya gue belajar mati-matian tuh gimana cara ngejual. Cara ngejual ke orang-orang, gimana cara ngejual, how to make my own money. Gara-gara at that point, gue belajar bahwa ya lu lahir di keluarga seperti ini gak berarti lu nyaman-nyaman terus gitu. Iya. Cuma buat konteks, tadi kan lu sempat mention ada bisnis yang bangkrut, tapi buat audience juga Boleh. nggak tahu bahwa sebenarnya lu ada 2 ya bisnisnya Betul. yang main ya. Yang pertama tadi yang engineering tadi, which is sekarang udah bankrupt juga. Cuman yang sekarang masih running adalah klinik ya. Betul. Dan klinik pun sempat ada drop juga Betul. di COVID waktu itu. Betul. Jadi bisnis nyokap gue kan klinik. Iya. Kita punya dental klinik. Nah Iya. pas COVID kita drop lumayan tajam sih. Tapi gara-gara kita di bisnis kesehatan lumayan naik lagi sih langsung setelah itu. Oke. Tapi pas waktu COVID itu kan kacau balau ya kita Jakarta. Jadi ya emang operational expenses sudah pasti naik. Omset drop dan expenses naik ya profitabilitas pasti drop lah. Oke. Itu lumayan kacau juga sih. Walaupun itu mungkin kayak cuman ya ada drawdown sedikit, tapi seenggaknya itu masih nggak separah kayak sampai bankrupt total gitu ya. Enggak. Itu masih oke, masih Dan, bisa. dan lu sekarang running itu? Iya sekarang gue running itu. Oke, lu as a CEO-nya atau gimana? As a CEO. Yes. Oke, Iya. oke. Gue penasaran aja sih Drake. Jadi ketika orang tuh start dari nol, lu kan bisa dibilang sebenarnya awalnya nggak dari nol. Tapi kan lu jatuh sampai nol. Bahkan lu bilang sebenarnya minus juga kan. Iya. Dan nol. Cuman somehow lu bisa balik lagi Iya. gitu loh. Ya mungkin di klinik ya. Iya. Mungkin yang engineering mungkin gak ketolong kali yang itu. Cuman lu bisa balik lagi gitu loh. Iya. Gue pengen tahu aja apa bedanya sama orang yang dari nol juga. Ya gue ngerti pasti ada hal-hal lain. Tapi gak bisa balik lagi gitu loh. Pasti ada something yang lu punya kan. Yang orang gak punya. Nah itu apa aja sebenarnya? Menurut gue kalau dari nol ya. Sebenarnya sih mindset ya. Gara-gara salah satu yang gue sering ngomong itu victim mentality. Itu gue sangat benci ya. Gara-gara zaman dulu ya itu gue gitu. Pas gue kejadian ini semua ke gue menanya kayak kenapa ini terjadi ke gue gitu. Emang gue what did I do wrong gitu. Tapi pas terjadi something I like to say itu it's not about what happens to you kan. It's about how you respond to what happens to you. Iya, Jadi semua orang ada kisah sedih gitu. Setuju. Tapi how you come back from that itu yang penting. Oke. Nah pas gue dapet nol ya gue inget banget tuh. Gue dikasih 2 choices. Lu mau hidup seperti ini. Ya lu kalau orang ngomong ya you were rich, you had money. Tapi sekarang lu gini. Dan kalau lu cerita ya gue gini gara-gara gini. Ya gak ada habisnya. Atau lu mau kisah yang lu buat sendiri. Ya gue sempet jatuh. Tapi gue naik lagi sendiri gitu. Oke. Nah jadi ya menurut gue sih mindset. Sama self belief lah. Self belief, mindset. Nah di luar itu mungkin nih gue coba ngekonekin ke orang-orang yang mungkin perintis yang mungkin gak punya experience itu gitu. Jadi gue coba tarik ke yang lebih praktikal. Boleh. Secara praktis mingguan, bulanan itu benar apa yang lo lakuin untuk benar-benar bisa building brick by brick lagi. Betul. Kayak gitu. Kalau mindset sama kayak tadi pola pikir segala macam, oke itu kan gak kelihatan sama orang kan. Tapi apa actionnya yang lo betul-betul lakuin gitu? Boleh. Menurut gue lo harus sedikit delusional ya. Sedikit gila ya. Gara-gara banyak orang yang gue lihat, gue sendiri pun. Gue identify gue sendiri dengan apa yang gue punya. Tapi pas lo gak punya anything ya, lo merasa kayak gue siapa gitu. Nah itu tiap hari gue melihat gara-gara lo gak punya apa-apa bukan berarti lo bukan siapa-siapa. Jadi mulai belajar. Gue mau cari duit, gue mau cari kerja. Ya skill apa yang gue emang udah ada yang kira-kira gue bisa ningkat gitu. Misalnya ada zaman dulu, gue suka bikin teman gitu. Gue suka ngobrol. Gue lihat kira-kira skill apa yang gue bisa ningkat untuk cari duit. Sales. Nah, makanya gue interested di sales gitu. Ya udah gue mulai baca buku, nonton film, Jordan Belfort, Grant Cardone gitu-gitu. Nah pas gue baca-baca, wah ini kayaknya seru gitu. Gue inget banget buku yang gue baca yang menurut gue bagus banget buat sales tuh ya namanya How to Read People and Influence People kan, Win Friends kan. Very basic book, tapi yang gue baca itu gue kayaknya gue bisa deh kayak gini. Ya bikin temen aja kan. Gue suka kok ngobrol-ngobrol sama orang. Lama-lama gue lihat, wah ini ada opportunity. Kalau gue kayak gini, gue bisa dibayar nih. Ya udah gue mulai dari situ. Nah mingguan tuh tiap hari ya ngobrol-ngobrol sama orang aja. Gue zaman dulu ada kayak target lah tiap minggu at least kenalan sama satu orang baru. Buat apa? Cari pengalaman, cari belajar gitu. Gue pengen tahu kisah hidup dia. Ya gue udah lewatin ini pasti orang ada yang udah pernah lewatin sesuatu. Gimana cara dia bangkit. Ya kan? Iya. Kondisi lu yang kayak barusan, apakah itu ke shape kayak naturally di badan lu gitu ya, di pikiran lu, atau sebetulnya ada andil-andil karena lu sekolah juga
sekolahnya tinggi, sekolahnya di luar juga, dan mungkin didikan orang tua lu pas masih lu kecil gitu. Ada nggak andil-andil itu? Terus terang ada lah. Ada. Orang tua gue itu dua-duanya very 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 hardworking. Oke. Gue dari kecil emang diajarinnya menurut gue sih cukup bagus ya. Iya. Maupun kita keluarga yang ada, dari dulu dia ajarin value of money. Semua itu mahal gitu. Iya. Kayak gak ada yang mau murah, cari duit itu susah. Jadi orang kan bilang work smart not work hard. Orang tua gue bilang that's Work hard bullshit. juga, iya. Work hard dulu gitu. Lu harus work hard. Mau apapun harus work hard. Jadi ya lu keadaan lagi susah, you have to work hard. Whatever it takes gitu. Lu punya trauma gak? Gue follow up question ya tadi. Boleh dong. Karena kan lu kehilangannya gede banget. Jadi FYI gue, ini sekarang detik ini Rick, gue gak bohong. Creative Era tuh gue pribadi sih sebenarnya. Lagi ada kena fine gitu. Gara-gara masalah copyright. Jujur gue tuh di rumah sampai bener-bener stres juga. Bahkan sampai kita laki-laki ya, gue sampai ada air matanya. Gitu. Karena stres. Padahal fine-nya ya jauh di bawah yang lu rasakan lah gitu. Gak sampai bangkrut juga, kita bisa bayar. Cuman kan lu ngerasa kayak aduh ini mendingan buat gue gitu kan. Nah lu ada gak trauma-trauma itu? Ada lah. Apa yang apa yang berubah dari cara pikir lu setelah kejadian itu? Bahwa lu jadi minus gitu. Wah, stress management sih bro. Stress management. Iya, gue ingat ada satu cerita. Ini gue lagi nyetir nih. Gue tiba-tiba aja. Gue dulu nggak percaya depresi ya. Gue nggak percaya anxiety attack. Tiba-tiba gue anxiety attack bro. Gue lagi nyetir. Tiba-tiba gue nggak bisa nyetir. Gue geter. Gue nggak bisa apa-apa. Keluaran mata. Ya kan pusing kan. Baru setelah itu gue belajar. Gue nanya teman-teman gue, nanya paman gue, auntie gue. Lu pada kalau stres ngapain sih? Drake, lu benar-benar itu stress is a big thing. It can kill you gitu. Jadi belajar stress management, meditation, read books, nyari zen gitu. Jadi ya kayak gitu sih bro. Oke. Gue penasaran Drake, sebelum lu ngelanjutin klinik lu sekarang as a CEO juga, apakah lu sebenarnya itu diminta sama orang tua lu atau itu kemauan lu sendiri sih? Menurut gue sedikit dua-duanya ya. Sedikit Kalau gue to be honest ya sedikit dua-duanya. Gue inget banget pas gue lulus kan gue lagi cari kerja. Nah pas di Amerika gue cuma dikasih 90 hari untuk cari kerja. Kalau enggak lu harus pulang. Lu cuma ada satu kesempatan. Nah 90 hari ini orang tua gue teleponin gue terus. Namanya bangkrut, nyokap gue di rumah pusing, gue disuruh pulang terus. Tapi kan gue juga dimikir sendiri. Gue beban gitu, gue udah sekolah mahal-mahal dibiayain orang tua, gue pulang gak ada yang gue bisa lakukan di Jakarta. Mending gue cari kerja dulu, cari experience, cari duit. At least kalau gue pulang gue udah ada sesuatu. Gue inget tuh, gue ribut terus tiap hari sama mereka. Mereka paksa gue pulang. Akhirnya gue mikir, ya udahlah, gue mau pulang. Ya namanya orang tua, mereka udah bantuin gue selama ini ya gue mau pulang. Tapi sebelum gue pulang gue harus bawa sesuatu. Untuk ya biar mereka juga gak beban juga ya. Gue bisa hidup sendiri, gue ada experience juga, ada pengalaman. Jadi ya itu ya kenapa gue pilih gue kerja dulu. Tapi sebenarnya orang tua lu pengen lu lanjutin gitu kan sebetulnya. Pasti dari hati mereka pengen lanjutin gitu kan. Lu kan sekarang udah realitanya sekarang udah menjalani sebagai CEO di sana. Nah, lu suatu saat pasti akan punya mungkin keturunan lagi gitu kan. Dan menurut lu kenapa sih orang tua lu itu pengen usahanya dilanjutin sama lu gitu loh. Maksudnya banyak orang yang bisa hire orang profesional untuk run their company, ya kan? Tapi orang tua lu memilih untuk kayak enggak Eldrick aja yang jalanin gitu loh. Apa perbedaannya kalau misalkan compare sama orang yang Eldrick baru pulang dari US, knowledge-nya belum setinggi itu misalkan pada saat itu ya. Tapi sedangkan hari ini kita bisa afford orang yang misalkan bisa ngerunning ini semua dan langsung day one langsung jalan gitu. Itu kenapa memilih ujung-ujungnya tetap harus elu gitu? Menurut gue sih trust ya. Cerita orang tua gue ya, gue inget banget sebelum gue balik tuh nyokap gue tuh ada GM. Tapi GM-nya itu nggak berjalan gitu, nggak works. Nah pas gue udah mau sebelum gue balik setahun sebelum itu udah di fire. Jadi emang menurut gue orang tua gue itu kayak typical businessman yang nggak terstruktur lah. Bisa bisnis maju hebat tapi nggak ada systems dan lain-lain. Jadi they trust in people. Not in systems, jadi they don't build systems. Jadi pas gue pulang, one thing gue belajar ya, mereka melihat gue dapat ilmu-ilmu dari luar, maupun mungkin baru 3 tahun ya, tapi mungkin ada yang bisa di-apply. Gara-gara tiap kali gue ngobrol-ngobrol sama mereka, pasti gue cerita, gue baru gini nih, gue baru belajar ini nih, gue kemarin pakai teknik ini, ngadil nih, gue ngobrol-ngobrol sama tim gue seperti ini works loh. Nah mereka jadi ada kredibilitas, mereka mulai percaya kan. Mereka bilang kenapa kalau lu gitu tuh kerja buat orang, lu bikin orang lain kaya, kenapa nggak lu coba bantuin kita aja, ya gitu. Drake, jadi gini, gue itu secara pribadi adalah perintis ya. Walaupun gue gak bilang dari nol juga sih, karena gue cukup beruntung juga dikasih segala macam. Tapi pasti ada hal yang beda. Artinya kayak apa yang gue build di sini. Terus tadi kan lu nanya, lu bisa apa lagi gitu kan. Kita bikin jewelry juga. Itu tuh ada kayak semacam kenikmatan yang mungkin gue gak bisa bayangin dulu. Yaitu adalah nge-build legacy sendiri. Bahkan nama ini pun gue yang bikin gitu kan. Sedangkan kalau pewaris itu rata-rata lu udah ada kantor ya, lu ada namanya, karyawan udah ada. Jadi kayak
udah ada playbooknya. Iya. Nih buat lu sekarang lu jalanin gitu kan. Iya. Nah tapi kalau dari lu apa yang membuat lu bisa merasa ini legacy gue juga gitu. Walaupun gue bukan founder utamanya gitu. Iya. Ya kalau di bisnis gue namanya Smileworks ya. Kalau di bisnis gue ya. Smileworks ya. Iya. Selama ini kan orang tua gue atau nyokap gue udah berjalan selama ini ya. Tapi I believe every generation should get better. Apa yang nyokap gue pernah buat selama ini udah bagus. Tapi kalau legacy gue apa? Ya bikin lebih bagus. Kalau kita emang satu lokasi ya gue mau buka lebih. Iya. Kalau influence itu cuma satu daerah gitu, Kelapa Gading. Gue pengen lebih gitu. Iya. Kalau bisa satu Indonesia, kenapa enggak? Dan menurut gue itu legacy di gue. Gara-gara ya beda juga ya. Gue mechanical engineer yang bergerak di bidang dentistry. Jadi dengan cara gue yang bisa majuin bisnis ini, menurut gue itu legacy sendiri gitu. Gue bukan dokter loh. Iya. Orang lain itu bikin bisnis klinik ya, mungkin dia ada dokternya. Gue bukan dokter dan kalau gue bisa bikinin maju, menurut gue itu udah legacy gue sendiri. Oke. Iya. Jadi sebenarnya continue estafet tuh juga bisa jadi legacy sih. Iya, menurut gue ya. Iya. Dan gak gampang juga. Gak gampang bro. Gue penasaran pendapat lu sih tentang ini, tentang apa namanya profesional versus pebisnis. Soalnya dulu gue sempat waktu lulus kuliah kan nggak pernah jadi profesional, nggak pernah. Dan waktu itu gue sempat ngobrol sama om gue, dia bilang kalau misalkan gue mau bisnis lebih baik kayak tentara. Jadi lu harus rame-rame dari barak dulu rame-rame, yaitu artinya adalah lu profesional dulu gitu kan. Tapi gue gak ambil jalur itu, ujung-ujungnya gue gak langsung terjun ke laut gitu kan, jadi pasukan khusus gitu. Nah ada gak Drake, apakah itu benar gitu? Karena kan lu pernah jadi profesional juga. Ada gak sih sebenarnya kayak, ya kayak mungkin bisa bilang kayak transferable knowledge dari masa-masa lu profesional, yang lu bisa terapkan di bisnis sekarang. Yang mungkin lu gak bisa terapin ini kalau misalkan lu gak pernah jadi sales dulu. Adalah. Contohnya kayak gimana, apa aja tuh? Contoh ya kalau kita pernah jadi profesional, kita jadi ngerti pola pikir employee kita seperti apa. Paling simpel itu deh. Nah lu kalau dari kecil atau dari selesai kuliah dan lu langsung jadi bos kan. Lu udah merasa ya ini cara kerja bisnis gue. Nah kalau gue dulu profesional, gue merasakan politik kantor. Gimana cara kita ngejilat, gimana cara kita ngejar promosi. Gimana kita ngomong sama bos kita biar dia ngerti gitu. Itu gue ngerasain semua. Dan perbedaan gue sama bosku seperti apa, hierarki seperti apa. Nah pas gue belajar itu semua, nah pas gue masuk jadi entrepreneur, jadi pembisnis gitu. Gue juga jadi belajar, karyawan gue kalau ngomong gini kira-kira dia lagi mikirin apa gitu. Kesusahan dia itu seperti apa. Kalau dia emang lagi salah gitu. Cara dia ngomong sama gue jadi bisa mulai ngebaca. Gara-gara kalau zaman dulu nih, kalau gue salah, pasti cara gue ngomong sama bos gue caranya gimana. Jadi gue bisa ngebaca dari dua sisi. I see. Itu menurut gue salah satu yang penting sih. Perspektif tadi itu ya? Perspektif udah pernah jadi employee lah, karyawan. Nah, yang gue, nih kadang-kadang orang bilang kayak pewaris tuh enak lah. Karena ya gimana sih, lu day one udah ini. Maksudnya gue mengerti lah, orang pasti mikirnya gitu, gue ngerti. Nah cuma kan di podcast ini justru kita pengen gali sisi lain yang mungkin orang jarang ceritain juga gitu kan. Kalau di perintis, mungkin kayak gue dan teman-teman yang lain, itu hal yang paling sulit menurut gue adalah nemuin apakah bisnis itu beneran ada demand-nya, ada market fit-nya gitu kan. Kayak gue juga berkali-kali usaha gagal, akhirnya nemuin satu yang ada market fit-nya. Menurut gue tuh paling susah, Rick, menurut gue. Iya. Nah sedangkan kalau pewaris itu, anggaplah lu bikin dental klinik namanya Smileworks. Itu ya lu masuk, literally besok ada pasien ya, ada revenue gitu kan. Nah itu kan berarti PR lu yang terbesar bukan nyari market fit lagi kan, tapi ada hal-hal lain. Nah, gue penasaran hal-hal lain apa yang jadi challenge lu? Kayak gitu. Bener. Nah, ini gue ceritain sedikit ya. 6 bulan pertama pas gue kerja, itu kerjaan gue ya, itu cari masalah bro. Cari masalah? Cari masalah, gara-gara pas gue masuk, gue kan anak bos. Orang gak ada yang suka perubahan kan. Jadi mereka bilang semua fine-fine aja. Gue 6 bulan pertama gue kayak gak mungkin kita fine-fine aja. Kalau kita fine-fine aja omset gue naik dong. Gue cari masalah gak ada, semuanya sembunyiin masalah. Jadi gue cari masalah dulu. Lama-lama perdebuka ada masalah-masalah. Nah zaman-zaman itu gue sempat kerja bareng nyokap gue ya. Pas 2023, 2004 kita naik tuh. ATH doing very good. Nah di bisnis gue, bisnis tradisional. Pas nyokap gue sakit, kena stroke. Omset bisnis gue dropnya gede banget. Nah dulu dia dentis yang ternama ya. Yang emang klinik itu dibuat untuk dia gitu. Jadi yang lain supporting gitu. Nah pas dia sakit, kita kan gak ada dia. Kita sempat drop 46% dalam sebulan. Nah pas drop itu ya, yang tadi lo ngomong kan, omset datang-datangnya. Ya enggak gitu. Kita satu klinik udah stres kan. Kayak pasien jadi setengah lebih dikit. Nah itu mau gimana pun gue harus cari cara gimana naikinnya itu. Nah waktu itu one of the hardest things to do ya make change. Nobody likes change. Apalagi senior staff yang udah di jalan situ berapa puluh tahun kan. Jadi one of the big things I did is make a change yang menurut gue akan membantu. Yang penting yang pertama-tama itu gue bikin marketing team.
Karena dari zaman dulu itu kita berjalan selama itu gak ada marketing team. Oke. Hebat. Tapi sekarang udah gak ada nyokap gue ya. Mau gimana kan kita cobalah do something different. Oke. Iya. Berarti yang lu diturunin itu bukan cuman bisnis tapi ya masalahnya juga diturunin Masalahnya dulu. banyak banget ya. Iya kan? Banyak banget ya. Waktu itu apa ini ya kayak checkpoint yang berubah akhirnya selalu hire marketing team. Iya. Terus apalagi kalau ada dan ujung-ujungnya sekarang ya bisa bounce back gitu. Iya, dulu sih yang pertama marketing team ya. Selain dari itu HR. Dulu gue inget banget, gue hire human resource ya. Gara-gara gue belajarin nih human resource perlu atau enggak. Nah pas gue belajarin, menurut gue perlu. Oke. Pas gue hire, manajer gue yang lain buat apa pak human resource? Ya gue belajar bahwa pas gue handle company gue kan yang kita lo sama gue nih. Kita di bisnis kita ada waktu kan. Nah kalau waktu lu karyawan-karyawan lu mau ngobrol, curhat dan lain-lain, gue pengen mendengar. Tapi kan ada banyak hal yang gue harus kerjain kan. Jadi pas gue ada hire itu ngebantu banget dari sisi banyak. Dari sisi employee engagement, dari sisi hiring dan lain-lain itu sangat membantu sih. Jadi yang pertama-tama gue bener-bener strukturin bisnis gue dulu. Seperti yang tadi gue ngomong kan, bisnis orang tua gue, nyokap gue itu sebenarnya gak ada struktur, gak ada divisi. Divisinya kurang jelas. Dan kalau jelas pun yang harusnya dikerjain itu kadang-kadang tumpah, dia kerjain ini juga, dia kerjain itu juga, jadi kurang jelas. Jadi pas waktu itu gue belajar, kalau pas gue belajar gimana cara kita benar bikin divisi yang kerjaan dia itu focused on that, biar kita benar-benar bisa create pillars of the business dan bisa berjalan. Jadi pas waktu the first change I made ya HR sama marketing. Oke. Iya. Dan respon dari orang-orang yang lebih senior dari lu itu kayak gimana waktu itu? Gue yakin pasti against kan sama lu. Against. Kita buat apa marketing? Gue main KOL buat apa? Pasien gak bayar KOL. Kita buat apa? Sama HR juga buat apa? Kita ada orang ngapain? Nah, tapi lama-lama gue harus membuktikan kan. Jadi gue membuktikan dengan apa? Production, proof of concept. Ini berjalan gitu. Dengan HR gue. Paling pertama HR gue, kita dulu ada peraturan perusahaan yang gak pernah ditulis. Lu bayangin, bisnis ada peraturan tapi gak pernah tulis. Jadi orang cuma kayak, ini harus ngapain, cuma dengar-dengar doang. Jadi yang pertama gue bilang HR gue, lu bikin peraturan perusahaan yang jelas. Kita ada nih, lu nanya semua orang senior, soal nanya, lu bikin buku semua harus tanda tangan. Jadi jelas dulu. Dia ada aturan gitu. Jadi mereka kayak baru nyadar, oh benar juga ya. Kayak kita jadi bisnis bener gitu. Yes. So HR gue juga HR yang menurut gue cukup bagus ya. Dia bisa bilang sama gue, Pak, cara kita kompensasi mereka, benefit mereka, menurut gue kita bisa ningkatin kalau dengan lain-lain. Jadi gue mikir kayak bener juga. Gue ngobrol-ngobrol lagi tuh sama senior staff gue. Oke. Jadi pewaris ya, apalagi second gen. A lot of the times staff kita sempet ngobrol ke bos, ke nyokap gue, tapi mungkin nggak didengerin ya, gara-gara nyokap gue kerja sibuk, nggak didengerin. Nyokap gue operator kan, emang dental surgeon ya, jadi bukan manager. Nah, jadi pas gue masuk, gue bener-bener nyari waktu untuk mendengarkan cerita-cerita mereka dulu. Masalahnya apa? Menurut lu kenapa? Ada yang kayak, gue udah 20 tahun kerja di sini, gue merasa gue gak dibayar. Gue di sini gak ada insurance, gak ada apa-apa. Gue takut ini, takut itu. Ya gue dengerin dulu. Setelah gue dengerin, gue cari benang merahnya dulu. Oh ini, if everybody saying this, kalau semua orang ngomongin ini, it's a problem gitu. Iya dong. Ya udah, pas itu gue fix that slowly. Nah, when I started fixing that slowly, I gain respect kan. Orang jadi mendengar kayak, bener juga, he's trying to make changes. Dan changes yang gue buat yang pertama, itu bukan untuk omset. Itu untuk karyawan gue biar tahu bahwa I care for them. Dan I'm here sebagai pewaris. Bukan hanya untuk grow, bukan hanya untuk scale doang. Tapi I care for you, even though gak ada nyokap gue gitu. Oke. Kalau lu waktu itu kan bilang kalau nyokap lu itu sebagai main character juga di sana kan, ketika nyokap lu nggak praktek lagi, artinya bukan cuman klien mungkin yang atau pasien yang cabut gitu. Ada nggak dokter-dokter lain yang keluar juga? Untungnya enggak ya. Oh, tapi pada stay semua? Iya pada stay. Tapi ya ada yang getar ya. Ada yang getar lah, kayak getar, kayak kaget gitu mau gimana pun. Tapi ya untuk dokter-dokter kalau di bisnis gue ya mesin ya, engine-nya ya. Jadi yang pertama-tama I do is make sure I listen to them. Make sure gue mendengarkan masalah-masalah mereka kira-kira apa yang mau kayak gitu. Dan do it as fast as possible. Bisa aja sesuatu yang mereka udah ngomong ke nyokap gue nggak pernah dikerjain gara-gara nyokap gue merasa itu mungkin nggak penting atau gak ada waktu. Nah pas gue ngobrol sama dokter gue make changes. Jadi dokter gue udah kayak, bener juga nih Eldrick lagi making changes, making my life easier. Jadi gue sering banget ngobrol-ngobrol sama mereka juga kayak, lu kalau mau kerja di sini, what's the best way you would like to work? Kayak paling enak environment seperti apa? Lu perlu sistem seperti apa? Let me make your life easier. Emang itu kerjaan gue kan? Jadi how do I make you succeed? Jadi itu yang gue coba. Gila sih. Perbedaannya semua orang tadi staff di kantor dulu sama sekarang tuh bedanya drastis apa sih? Setelah dia mulai respect sama lu?
Lumayan jauh sih, lumayan jauh. Jauh ya? Sekarang paling beda itu openness sih menurut gue. Openness. Dulu gue nyari masalah kan tadi gue cerita. Iya. Sekarang sebelum gue nyari biasanya mereka udah ngomong. Curcol ya. Iya, gara-gara kalau di bisnis pewaris kayak gue ya. Lu kalau mulai bisnis kayak first gen, you build your culture kan. Culture-nya terserah lu hire orang terserah lu yang lu mau build. Kalau gue masuk di perusahaan yang culture-nya udah build. Yes. Jadi gue harus culture shaping. Dan kita semua tahu orang berubah itu susah ya. Iya. Jadi pas gue masuk itu staff gue itu takut kasih tahu masalah gara-gara takut dimarahin. Yeah. Padahal value gue beda. Yeah. Gue mau lu kasih tahu masalah biar kita bisa solve. Gue nggak bakal marahin. Kalau lu nggak kasih tahu gue marahin kan. Nah itu shaping menuju ke sananya susah. Yeah. Karena mereka sembunyi-sembunyi. I see. Iya. Gue mau lanjutin dari lu bilang tadi, culture-nya udah ke-build. Artinya lu masuk ini bukan blank canvas lah. Iya dong. Ini udah jadi playbook yang halamannya tuh lengkap-lengkap lah ya. Random banget gitu kan. Kalau dari perspektif lu sebagai pewaris atau second gen, tadi nggak enaknya lah. Cuman yang enaknya itu apa ya? Gue bisa bilang kayak mungkin ada nggak sih hal-hal yang lu akui kayak ya gue curi start di bagian A, di bagian B gitu. Ada nggak kayak semacam checkpoint yang ya lu udah lengkapin itu? Adalah. Yang pertama-tama yang paling tuh? obvious ya, yang paling obvious ya finance lah. Finance Okay. kayak, gue juga banyak teman-teman first gen yang seperti lo ya. Kayak menurut gue kalau sebagai second gen, gue ada ruangan untuk gagal gitu. I have the opportunity to fail. Gue mau mencoba kalau gue gagal, ya gue masih ada finances yang mungkin bisa membantu gitu. Iya. Ya. Nah kalau lu first gen kan lu benar-benar mikirin kayak mungkin gue nggak ada gitu dan lain-lain. Jadi itu menurut gue ya itu terus terang nyuri start. Okay. Sama dua ya orang. Gue ada orang kan. Gue masuk udah ada staff banyak. Jadi kayak kalau ada kerjaan yang menurut gue nggak harus kerjain, kalau gue bisa suruh orang lain kerjain, ya udah dia yang kerjain. Gue kerjain yang menurut gue bobotnya lebih gede. I see. Tapi kalau pas lu sendiri kan, kayak lu kerjain semua gitu. Lu nggak bisa hire staff atau apa, lu harus kerjain semua. Jadi mau gimana pun you have to do everything. Iya. Ya itu sih menurut gue nyuri start sih. Iya, paham banget sih gue. Ini gue follow up question yang menurut ini dari hati gue banget ya. Jadi lu tuh sekolah di US, terus jurusan yang lu ambil pun sebenarnya nggak ada hubungannya sama bisnis sekarang, ya kan? Which is itu normal karena semua orang kayak gitu deh zaman sekarang. Tapi dari tadi kita ngobrol, gue nangkep cara lu berpikir itu tuh bukan kayak anak kemarin, tapi lu kayak udah tahu gitu kan struktur lu mikirnya rapih dan lain-lain. Nah, gue pengen tahu aja peran dari university dah, sekolah lu lah gitu ya, secara keseluruhan. Karena lu bisa dibilang sekolahnya tinggi dan gak di Indo juga gitu kan, yang kita biasanya ngelihat itu sebagai kayak lebih tinggi daripada orang-orang yang sekolah di sini gitu kan. Itu tuh dampaknya nyatanya ada gak sih ke pola pikir lo yang sekarang? Kenapa gue nanya ini? Karena gue ngelihat beberapa isu di sekarang-sekarang ini bahwa kalau misalnya lo mau bisnis ya lebih baik lo dari awal kan, misalnya gak usah sekolah dan lain-lain. Cuman gue gak tahu kenapa ngerasa harusnya sih ada. Lo bisa connect the dots ya. Ya kan, kayak mungkin bukan dari materi kuliahnya tapi mungkin dari pola pikir atau kayak social skill dan lain-lain. Gue pengen tahu dari lu, apa yang lu bisa konekin gitu. Betul banget sih. Pas gue sekolah di US kan mechanical engineering. Yang gue dapet itu pola pikir sebenarnya sih. Okay. Gue dari dulu gak pernah kayak super cinta di mesin gitu. Tapi gue suka di proses, sama yang gue merasa mechanical engineering ajarin gue itu problem solving. Oke. Bener-bener problem solving. Jadi dari dulu itu cara kita sekolah, cara kita dites itu kayak dikasih problem yang lu bisa solve dengan berbagai cara. Orang bisa jawabannya sama dengan cara-cara lain. Nah, jadi zaman dulu pola pikir itu gue seperti itu terus. Jadi pas gue masuk ke bisnis sama, kalau gue ada problem, pola pikir gue tuh problem solving dulu. Always logical gimana cara kita solve problem dengan cara ini, dengan cara itu, dengan apa. Jadi menurut gue itu benar-benar shape. Sama ya, menurut gue ya, sekolah pas waktu itu mechanical engineering susah banget buat gue. Jadi menurut gue ya grit juga. Lu kalau susah, misalnya gue ada project susah, gue benar-benar ke kantor profesor, ke office, ke TA, teaching assistant. Gue cari tahu gimana cara solve problemnya. Dan it teaches you grit. Kalau enggak lu fail kan. Jadi sama, itu menurut gue translate lah ke gue sebagai pengusaha ya. Gara-gara gue merasa kayak namanya usaha pasti ada problem. Dan kalau ada problem, lu lari-lari mulu, lu nggak solve it ya, it's not gonna be good gitu. Jadi cara pola pikir gue ya mau gimana pun lu hadapin dulu. I see. Hadapin dan berani-beranian coba cari cara. Betul. Karena itu yang gue rasain dari tadi ya, kita setengah jam belakang ngobrol tuh yang gue rasain, Rick. Jadi setiap lu menjawab sesuatu, lu tuh bisa nge-framing masalahnya dulu, ya kan? Dan lu kayak bikin 1, 2, 3 pilar dan lu akan jawab masing-masing pilar itu. Dan lu terapin itu juga di klinik lu gitu kan. Nah, nextnya adalah tentang ini, Rick. Gue tuh ngerasa ketika gue merintis usaha, gue tuh punya fleksibilitas, jujur aja. Fleksibilitas dari segi
gue mau ngapain terserah gue. Terus fleksibilitas dari segi uang juga, gue mau ngambil berapa dividen terserah gue. Nah, gue penasaran kalau misalkan di second gen, seberapa jauh fleksibilitas yang lu bisa ambil sih dalam hal kebijakan dan dalam hal financials gitu, especially personal finance gitu. Iya, iya. Kalau di case gue sih pas gue balik dari US kan gue sempat ada kerja gini. Kan gue yang tadi juga cerita, gue sering ngobrol sama orang tua gue. Untungnya sih orang tua gue udah kasih gue credibility dan trust cukup besar. Jadi pas gue udah balik emang orang tua gue tipe yang kayak ya udah lu coba. Lu tabrak ya udah tabrak gitu. Tapi gue sering juga kayak ketemu orang yang mungkin agak beda ya sama gue. Mereka kerja buat orang tuanya dan gak dikasih fleksibilitas. Ya kalau gue di posisi mereka ya, yang gue pertama-tama lakuin sih gain credibility sih. Oke. Kadang-kadang agak susah ya, orang tua kan udah berjalan bisnis udah sekian lama, dia pasti mau ngajarin. Sebenarnya sih niatnya baik ya, tapi kadang-kadang dikekang kan. Jadi anaknya gak bisa apa-apa. Jadi menurutku sih yang pertama-tama gain credibility. Mau gimana pun, focus on something and prove that you can get it done very well. Lu udah bisa nih, you build confidence dan orang tua lu pelan-pelan kasih trust. Nah kalau lama-lama kasih trust, lu dapat flexibility. Oke. Nah kalau dari segi uang dan lain-lain, kalau di posisi gue sih pas gue masuk, gue terus terang emang pola pikir gue itu sih. I wanna build the confidence, build the credibility. Jadi gue bilang sama orang tua gue nggak pernah minta gaji. Kalau lu mau kasih ya gue nggak nolak ya, tapi kayak let me prove it to you dulu. Okay. Nah pas sebelum gue prove, orang tua gue baik kasih kan. Tapi ya gue lama-lama gue harus prove dulu. Nah lama-lama gue prove, lama-lama mereka benar-benar nggak touch gue. Jadi decisions yang lu mau apa. Tapi gue juga cukup jelas ya bro, kayak pas gue ngobrol sama mereka gue juga bilang kayak gue pengen tahu ranah gue sama ranah lo apa. Gue gak mau kita ribut terus kan, apalagi lo orang tua gue mau ribut terus kan. Jadi when it comes to misalnya operations atau marketing, I make these decisions only myself. Kita bisa diskusi, tapi final decision di gue. Tapi misalnya kalau di kayak renovasi, finance, kalau lo yang mau make decision ya udah gak apa-apa. Tapi clear aja dari awal. Kalau enggak susah dong. Jadi gue dari dulu gitu sih. Itu yang gue liat dari lu udah ngerasa ini kayak baby lu sendiri sih. Walaupun dari kecil ya. Maksudnya rasanya tuh kayak gue ngebangun ini gitu loh. Itu vibe yang gue dapetin sekarang Thank sih. you. Lu ada ini gak sih kayak kalau misalkan lu boleh kasih tahu ke pewaris yang lain. Karena mungkin banyak sih gitu ya. Mungkin size-nya beda-beda. Apa yang mereka harus fokusin supaya mereka bisa jadi pewaris yang sukses gitu. Bukan cuman karena pewaris tuh kadang-kadang cuma suka jadi nge-operate bisnis nyokap bokapnya doang ya kan. Terus kayak ya gitulah. Apa-apa. Gue pernah ngobrol salah satunya kayak gue tuh CEO di sini. Tapi itu ada jabatan namanya GOD alias God. Itu God itu ya namanya bokapnya gitu kan. Jadi ya kebalikan yang lu bilang tadi, fleksibilitasnya nol. Ya lu ngelanjutin tapi sebenarnya lu kerja sama God itu, GOD gitu kan. Nah, apa yang lu pengen sampaikan ke mereka supaya mereka bisa mereka bisa bikin ini jadi legacy mereka juga gitu. Oke. Mungkin mindsetnya atau kayak apanya? Boleh. Yang pertama-tama sih menurut gue, yang paling simple sih, orang tua kayak misalnya orang tua gue udah berjalan bisnis ini selama ini dan sukses. Itu bukan berarti itu akan tetap sukses kan. Strategi yang mereka melakukan pada waktu itu kan mungkin very good. Tapi kedepannya kan dunia berubah gitu. Jadi yang pertama yang gue lakuin sih, cari tahu dulu. Kenapa parents lu bisa sukses gitu? Skill set mereka yang sangat bagus untuk bikin mereka sukses itu apa? Nah kalau udah tahu tuh, nah cari tahu yang mereka weak itu apa? Gara-gara waktu gue masuk, that's the first thing I did. Cari tahu what they're good at and find out what they're weak at. Dan yang gue cari what they're weak at. Kalau gue bisa kuat di situ juga, kita jadi powerhouse dong. Dan kita bisa maju lagi. Jadi menurut gue pesan gue ke pewaris-pewaris lain itu find out apa itu yang orang tua lu atau kalau di kata-kata lu GOD-nya yang mereka kekurangan itu apa. Dan harus sesuatu yang worth solving. Sesuatu yang emang bobotnya besar. Gara-gara kalau gak bobotnya besar ya gak bakal ada change. Tapi kalau bobotnya besar dan you can make a change, itu udah kena semua lo. Dapat trust, dapat credibility, dan dapat growth. Lu jadi pewaris yang punya legacy sendiri kan. Oke. Nice sih. Itu yang mau gue denger sih. Jadi sebenarnya yang mau gue tanyain sebenarnya udah semuanya. Karena ya yang gue penasaran adalah ya perspektif dari pewaris itu. Karena yang gue temui rata-rata kan, bukan yang gue temui, orang-orang pikir pewaris itu adalah ya udah, gue terima playbooknya jelas segala macam kayak udah jelas. Tapi sebenarnya di balik itu semua ya, lu kayaknya punya day one mentality juga, gitu kan. Terus kalau pertanyaan terakhir gue untuk session ini adalah what's next untuk bisnis lu yang sekarang? Apakah lu mau stay di satu lokasi atau lu mau scale itu ke multiple locations atau kayak gimana roadmapnya? Roadmapnya sih
orang tua gue udah bisa bikin sukses ini dengan satu lokasi. Of course gue pengen grow dong. Yeah. Jadi gue plan gue sih pengen buka lokasi at least beberapa lah ke depan hari sih. Oke. Ya pasti. Oke. Udah sukses lah buat lu intinya. Thank you banget Ki. Semoga orang-orang dapat perspektif baru ya. Dan yang paling penting adalah itu pewaris nggak gampang coy. Intinya. Gak gampang. Oke Drik, thank you so much. Thank you very much. Buat hari ini. Thank you. Thank you. Itu guys, Eldrik, thank you.